Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ADGRT Channel. Nah, di video kali ini teman-teman ya, saya mau berbagi tentang atau bercerita tentang merpati pos teman-teman ya. Karena ada yang bertanya di kolom komentar ya, bagaimana sih caranya biar merpati pos ikan kita itu nggak kabur ya waktu awal pelihara burung merpati pos. Nah, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua ada lagi yang bertanya, Bang, gimana sih itu cara membedakan burung merpati pos jantan dan betina ya. Nah, yang ketiganya, Bang, bagaimana sih burung biar telurnya itu enggak kosong terus ya, enggak jong terus ya. Nah, kita bahas satu persatu teman-teman ya. Nah, sebelum saya akan membahasnya, dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, di subscribe ya channelnya DGRT Channel, dan di like serta di komen teman-teman ya. Nah, oke, yang pertama bagaimana sih Bang memomahkan ikan yang baru-baru memelihara burung merpati pos atau memelihara di lokasi baru. Nah, teman-teman, kalau pelihara burung merpati pos itu dia beda sama burung merpati biasa ya, yang sering kita lihat di berbagai sosial media atau di kampung kita pun banyak ya yang memelihara burung merpati biasa. Biasanya yang bisa dikrepek itu ada ya, terus ada yang burung tinggiannya juga ada, yang dipelihara di rumah-rumah pun dibebas liarkan itu banyak teman-teman ya. Untuk merpati pos ini teman-teman ya beda caranya. Soalnya apa, merpati pos ini dia karakternya itu susah untuk dipomahkan teman-teman ya, kalau tidak dari kecil. Nah, kalau peliharanya udah besar, biasanya walaupun udah bertelur ataupun beranak beberapa kali, tetap dia kalau terlepas, biasanya yang homingnya masih bagus itu merpati pos akan kabur ya ke kandang lamanya atau ke kandang kelahiran dia pertama kali dia dilahirkan dan dibesarkan teman-teman ya. Nah, bagaimana sih caranya biar merpati pos kita itu begitu kita pelihara ya, 1 ekor atau 2 ekor, biar tidak kabur teman-teman. Nah, untuk merpati pos ini teman-teman ya, teman-teman kalau mau pelihara jangan cuma 1 ekor atau 2 ekor, jadi harus agak banyak, minimal 3 ekor atau 4 ekor biar temannya ini banyak. Jadi karakter burung merpati pos itu teman-teman dia koloni ya. Kalau cuma 1-2 biasanya si ikan ini akan ngikut ke kandang orang atau ke rumah orang ya, ke kandang orang gitu. Diusahakan kalau awal-awal pelihara itu minimal itu 4 ekor teman-teman ya. Dan usahakan juga di kandang baru ini udah ada yang pomah, cari aja burung biasa dipomahkan dulu ya. Nah, kalau burung biasanya udah pomah di kandang kita, baru kita pelihara ikan merpati posnya teman-teman ya, seperti itu. Jadi begitu burung merpati pos ikan ini kita lepas, dia nggak akan jauh dari kandang. Karena apa? Karena ada temannya burung biasa ini teman-teman ya. Nah, sementara si burung merpati pos ini dia belum betul-betul pomah, biarkan aja si burung biasa ini dia satu sama koloni sama burung merpati pos, nggak apa-apa. Biar nanti si burung merpati posnya ini ada temennya dan nggak kabur jauh atau nggak terbang jauh teman-teman ya, seperti itu. Nanti kalau burung merpati posnya udah benar-benar pomah, baru burung yang biasa ini kita singkirkan atau kita pindahkan ya, karena burung merpati posnya udah benar-benar pomah. Nah, terus kalau awal-awal teman-teman mau melepaskan burung merpati pos ya, jangan dilepasnya itu setiap hari teman-teman ya. Kalau masih piik, apalagi umuran 2 bulan 3 bulan, itu jangan teman-teman ya. Kalau misalkan hari ini kita melepas nih sore hari ya, dilepas berarti kan dia keluar kandang, nanti sorenya kan dia masuk lagi karena ada temennya ya. Nah, besoknya jangan dilepas teman-teman ya, jangan terlalu dibebaskan gitu. Jadi 1 hari dilepas, 2 hari dikurung, 1 hari dilepas, 2 hari dikurung, gitu aja terus teman-teman ya, sampai si burung merpati pos ini dia si ikan ini hafal lokasi baru. Nah, biasanya burung merpati pos ini dia kalau udah berumur 3 bulan, dia ngawangnya biasanya akan jauh teman-teman ya, apalagi enggak 2 ekor ya, ada sampai 4 ekor atau 6 ekor atau 8 ekor atau 10 ekor. Biasanya umur 3 bulan 4 bulan itu dia mulai ngawangnya, itu dia menjelajahnya itu jauh dari kandang teman-teman ya, seperti itu. Terus nanti menginjak umur 4 bulan 5 bulan dia akan mulai ganti bulu tuh. Nah, kalau udah ganti bulunya parah banget, biasanya si merpati ini akan malas teman-teman ya.
untuk ngawang. Ngawang sih bisa ya, cuman ngawangnya itu enggak seperti burung umuran 3 bulan. Ngawangnya udah mulai males, paling 5 putaran 10 putaran udah turun teman-teman ya, nggak pernah jauh gitu. Karena apa? Kalau burung dari piikan udah dia mulai remaja, udah ganti bulu gitu ya, dia fokusnya itu enggak ke terbang lagi teman-teman ya. Jadi dia fokusnya itu berganti bulu sama menguasai area kandang dia nantinya teman-teman ya, untuk bersarang dia nantinya kalau dia udah dewasa. Biasanya seperti itu teman-teman ya, yang pernah saya amati di kandang sendiri ya. Nah, kalau sudah rampas, bulunya udah rapi, nah biasanya si burung udah mulai aktif lagi ngawang teman-teman ya, dan mulai dia mencari pasangan, mengajak dia si betina atau si jantannya bertelur ya, atau berkembang biak gitu di dalam kandang teman-teman ya, seperti itu. Nah, untuk yang baru-baru main, mudah-mudahan ya penjelasan saya ini bisa dimengerti dan bermanfaat buat teman-teman, khususnya untuk yang baru pelihara merpati pos. Nah, itu yang pertama teman-teman ya. Dan yang kedua, Bang, bagaimana sih membedakan burung merpati pos betina dan jantan? Nah, kalau kita baru-baru pelihara burung merpati pos, teman-teman nggak akan hafal, apalagi dari piikan teman-teman ya. Itu saya pun kalau dari piikan itu kurang terlalu hafal ya, kalau yang masih merah. Tapi kalau yang udah berbulu komplit, biasanya saya hafal dari raut muka teman-teman ya. Kalau kita terbiasa setiap hari lihat burung merpati pos, kita akan tahu dengan feeling atau insting kita sendiri ya, mana si jantan, mana si betina. Nah, yang untuk memperjelasnya, si burung tunggu sampai burung dewasa. Biasanya burung jantan ini dia akan lebih aktif untuk bekur ya, bekur-bekur, dia mencari pasangan. Nah, si jantan ini dia akan aktif teman-teman ya bekurnya. Jadi dia ngejar-ngejar si betina, dia sambil bekur-bekur teman-teman ya. Teman-teman sering lihat kan di video-video saya, ada burung merpati yang sering ngejar-ngejar burung lain sambil bekur-bekur ya. Nah, itu tandanya burung jantan teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau betina? Nah, kalau betina teman-teman ya, dia bekurnya itu jarang, nggak seaktif burung jantan. Jadi si betina itu dia banyaknya diam, tapi dari geraknya pun lain teman-teman, beda ya. Nanti teman-teman lihat di video-video saya, antara jantan dan betina, coba teman-teman amati, itu pasti beda teman-teman ya. Antara si jantan yang udah birahi, dia aktif ngejar-ngejar, sama si betina. Kalau betina dia nggak bekur, tapi dari jalan, dari gerak-geriknya si burung merpati pos ini yang betina, dia itu lain sama jantan teman-teman ya. Nah, itu perbedaannya. Mudah-mudahan teman-teman yang belum tahu bisa mengerti dan mengamati ya. Teman-teman cek aja di video-video saya sebelum-sebelumnya, lihat burung yang bekur-bekur ya. Nah, biasanya burung jantan kalau bekur-bekurnya aktif, dia akan ngejar-ngejar betina teman-teman ya, sambil bekur-bekur gitu. Tapi kalau betina tidak, dia dari gerakan aja, dia nggak bekur teman-teman ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan yang kedua ini untuk teman-teman bisa memahami ya. Dan yang ketiga, burung biar telurnya itu nggak jong terus teman-teman. Untuk kasus yang ketiga ini, itu banyak faktornya teman-teman ya, banyak faktor. Bisa jadi si indukan jantannya, bisa jadi si indukan betinanya, bisa jadi dari pakannya, bisa jadi dari pembuahannya yang kurang bagus teman-teman ya. Nah, caranya bagaimana biar si burung ini dia si telurnya nggak kosong terus teman-teman ya. Dari awal penjodohan teman-teman ya, usahakan si burung jangan lagi mabung ya. Ini saran saya, usahakan si burung benar-benar lagi birahi, tidak dalam posisi mabung ya. Nah, dari tahap penjodohan ini teman-teman, kalau misalkan keluar telur dua biji ya, dan enggak, nah kemungkinan juga si jantannya nih yang kurang bagus untuk pembuahan ya. Untuk pembuahan si betinanya ini dia kurang bagus teman-teman ya. Nah, itu ditunjang harus dengan makanannya ini harus komplit. Saya pun kalau lagi masa-masa tahap penjodohan, saya suka kasih burung saya itu serbuk mineral B12 teman-teman ya. Biasanya saya pakai yang untuk bebek. Nah, itu untuk kandungan vitaminnya itu di situ banyak teman-teman, untuk udah kalsium, pokoknya segala macam di situ ada, dicampur aja sama pakan. Nah, biasanya yang pernah saya alami ya, burung yang sering kosong ini dia akan ngisi lagi teman-teman ya, dan bisa menetas.
Nah, kalau tahapan ini masih juga seperti itu ya, atau masih juga jong teman-teman ya, nah itu ada kendala mungkin dari si jantannya yang tidak bagus reproduksinya teman-teman ya. Terus dari betinanya juga bisa juga gitu kurang bagus dari apa namanya reproduksinya gitu. Jadi setiap kali bertelur dia nggak pernah apa namanya menetas, atau si telurnya itu kosong terus ya, yang kuningnya itu nggak ada teman-teman ya, seperti itu. Nah teman-teman tinggal diganti aja, misalkan nih ini kan udah satu pasang, teman-teman ganti nih, misalkan ini jantan, ganti dulu betinanya sama betina yang normal, cobain. Kalau hasilnya masih kosong juga, nah berarti di jantan ini ada masalah teman-teman ya. Terus kalau misalkan si betinanya dijodohkan sama jantan lain nih, sama juga masih jong juga, nah berarti ya si betina ini bermasalah teman-teman ya. Nah biasanya yang burung-burung seperti ini kalau bermasalah ini prosesnya itu lama banget teman-teman, susah ya, diobatinnya pun susah. Kalau saya daripada ngurus ya susah-susah seperti ini, udah saya mah singkirkan aja gitu, enggak saya breeding gitu. Bagus saya nyari yang burung-burung memang masih posisi normal teman-teman ya, seperti itu. Nah kalau misalkan teman-teman sayang burungnya karena ini memang burung turunan bagus ya, usahakan teman-teman nyari khusus vitamin untuk kesuburan merpati itu sendiri, entah itu jantannya entah itu betinanya ya. Tapi biasanya kalau untuk mempersubur lagi reproduksi merpati ini biayanya tidak murah teman-teman ya. Jadi biayanya itu lumayan cukup mahal juga dia, apa namanya vitaminnya ini ya. Nah teman-teman vitaminnya apa? Nah teman-teman cari aja lah di apa namanya di sosial media, itu banyak teman-teman ya yang menjelaskan tentang kesuburan untuk merpati teman-teman ya, seperti itu. Nah teman-teman bisa juga mencampurkan pakannya ini dia komplit teman-teman ya. Jadi harus ada grid ya, kalau burung kalau dikurung terus di sangkar itu harus ada grid. Grid itu apa? Grid itu apa untuk merpati pos itu seperti cangkang kerang yang lembut ya, yang halus, yang udah ditumbuk. Bisa jadi juga cangkang telur yang udah ditumbuk juga, yang udah halus. Terus biasanya batu bata yang udah halus juga. Nah di situ dicampur. Nah biasanya saya kalau untuk burung-burung breeding itu ya, dulu ya waktu burung saya masih dikurung terus, itu saya beli grid teman-teman ya, namanya grid. Saya beli di apa namanya di toko online pun banyak ya, di toko pakan-pakan juga banyak teman-teman ya. Tinggal bilang aja namanya grid untuk merpati gitu, itu udah banyak di pasaran teman-teman ya. Apalagi sekarang zamannya udah modern ya, di online pun yang jualan grid itu banyak sekali. Nah teman-teman tinggal pilih aja di situ. Nah biasanya ada khusus yang kerang, bubuk cangkang kerang aja, atau bubuk cangkang telur aja gitu. Ada yang udah komplit gitu, udah dicampur, udah di mix ya. Nah teman-teman tinggal pilih aja mana yang menurut teman-teman itu paling bagus untuk burungnya, seperti itu teman-teman ya. Nah dari pakannya juga gitu, biar si kesehatan burungnya kembali normal, terus reproduksinya kembali bagus ya. Nah mudah-mudahan dengan ikhtiar atau dengan perawatan yang maksimal, burungnya bisa berhasil menetaskan telur, nggak kosong terus teman-teman ya, seperti itu. Nah mudah-mudahan video ini bermanfaat, khususnya untuk para pemula yang baru-baru belajar atau baru-baru main atau pelihara merpati pos. Nah mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, dan bisa mempraktekannya di rumah teman-teman sendiri ya, yang baru-baru main merpati pos. Oke, sekian dulu videonya, kita lanjut nanti di video-video berikutnya dengan pembahasan-pembahasan saya yang lain teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.